Tiga waktu yang terlarang masuk atas anak-anak dan budak. Jadi semuanya waktu boleh berkunjung, ada hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin supaya mereka memelihara kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang besar sampai kepada yang kecilnya. Orang Islam itu jangankan yang besar kecil pun, hal yang kecil aja masih ada aturannya, agar mereka hidup dunia ini betul-betul keadaan selamat dan bersih zahir dan batin. Ya kalau kita anjur agama kita ikutin, akan jadi orang bersih zahir dan batin. Ini sehingga waktu untuk berkunjung anak-anak budak ada waktunya, kesembarangan bila masuk ke rumah. Maka dalam pergaulan rumah tangga pun diadakan beberapa peraturan supaya setiap orang dapat menjaga kehormatan dirinya dan juga memelihara kehormatan orang lain. Begitu penting akhlaknya, akhlak rumah tangga harus dipakai aturan. Hatta kita ini berpakaian diatur sama Islam. Dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulul fi silmi kaffah, ayat Qur'annya. Orang manusia masuklah agama itu kaffah seluruhnya, baik dari segi kita berumah tangga, dari awal memilih pasangan, diajarkan kan bagaimana caranya sampai kita rumah tangga, bagaimana nerima tamu, bagaimana ada adabnya, ada masuk rumah, ada tidur, ada makan, ada kamar mandi, semua ada adab-adabnya. Kalau kita jalankan, tentu rumah tangga kita penuh keberkahan. Kita karena bagaimana kadang-kadang kita hal yang sepeda aja kadang-kadang beri salam aja kadang kita minta lupai dari mana masuk aja. Karena kata-kata sepeda, padahal di balik itu banyak hal yang banyak manfaatnya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doain rumah tangga. Orang lekir itu doain di dalam kita masuk, tahu dia lekir itu ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Rasulullah, masuk ke rumah. Itu yang begitu di rumah tangga ada adem anyem, gak banyak konflik di rumah tangga. Kalau kurang itu kita nggak jalani, nanti rumah tangga hawanya bini pengen marah-marah, laki pengen marah-marah, anak pengen marah-marah, beringsang, bahasanya itu rumah nggak tenang, nggak baik janati, karena kita rumah gak diajarkan sesuai syariat Allah. Kan dari mana-mana kita ada dianjurkan jangan dulu masuk, baca-baca dulu, karena kita ikutin setan kita memang. Dalam uraian yang lalu sudah saya terangkan ke teman kita tentang larangan orang-orang asing masuk ke rumah orang. Jadi nggak sembarang orang boleh masuk ke rumah kita, melainkan dengan minta izin dan memberi salam. Syaratnya kalau mau masuk ke rumah kita, satu, memberi salam. Maka ada kadang merekin, ya kalau masuk rumah dengan salam. Ada tuh kadang ini betul ya dulu bisa masuk dengan salam. Nah, diucapkan salam bahasanya. Iya, mungkin saya ada kalau bukan beri salam, dianjurkan begitu, ngetin bahasanya, ngetin tahu itu. Begitu merekin, ucapin salam masuk ke rumah, gitu ngetin. Kaca tulisan doa berkaca tulis, takut lupa. Kamar mandi, masuk kamar WC, ada doanya. Di mana-mana itu aja tulisannya tuh doa ketika Jumat itikaf, di mana tulisan ada, kita nggak ada di mana taruh sini ya, kita angkat gibah ya jual masjidi dan ada Allah. Kenapa tak orang yang emang orang belum bisa atau emang orang kadang lupa ingat itu niat itikaf baca itu. Kalau kayak nggak baca itu kita nggak ada pahala, duduk doang. Kalau kita masjid kita video menjadi pahalanya. Bisa di masjid duduk baca dan itu Allah juga masjid ada Allah. Ini aja dapat amal itu bacaan, duduk diam aja tuh itikaf. Diterangkan pula di sana hal itu mengandung kebaikan dan keselamatan bagi semua. Itu kan
Kenapa mengislamkan? Iya, memberi salam, assalamualaikum. Itu kan doa ini dari dalam rumah. Semoga ente dan pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah untuk kalian semua. Itu kan rahmat Allah, kan kita senjata kita lupa didoain itu. Semakin banyak tamu kita, semakin banyak kita doain. Beruntung rumah yang banyak tamu. Kan doain. Kayak orang zaman Nabi, ada dua Nabi bersalam disautin 2 kali 3 kali. Tahu sengaja doa Nabi banyak dulu 3 kali disautin. Orang soleh sengaja begitu, orang soleh kita boleh orang yang soleh nih rumah kita. Sengaja kita harus dikali jadwal itu 3 kali doa kita jauh-jauh. Ini doa assalamualaikum. Kan jarang orang yang sampai ke rumah baik ke rumah kita. Cikir aku tuh baik ke rumah tuh, jadi ke rumah, sebelum ke rumah. Di selanya aja kita boleh doain sama habaib ke rumah. Kemarin itu berapa habaib kita beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lain lidahnya saudara Rasulullah. Saya alhamdulillah rumah ini tiap bulan ada yang datang habaib bermincing. Ada langganan tuh antara bawa madu, antara bawa aja bawa ini. Jangan benci ada tamu. Ada tamu di salam itu kita didoain. Orang miskin biarin, kadang orang miskin doanya itu makbul kadang-kadang. Jangan kali mana rendah. Kalau minta itu undangan Tuhan juga, cuma minta bukan sebarang ke rumah kita, undangan Allah di rumah kita. Kalau kita mau ngasih, jangan bahasa yang cakep. Nah, kita bagilah zaman sekarang 2000 agak ada mak. Nah, kalau aja yang makbul kita nggak tahu tidak siapa yang menurut kita nggak tahu. Orang suka kesel gini, modus begitu ya. Kita udah ngasih, mas sebetulnya kita udah ngasih, kita emang nggak rugi, udah ngasih dia itu yang masalah, kita udah ngasih terserah. Cuma kadang-kadang kita berita-berita yang orang-orang kaya udah aja balik, ada kegilasan. Kita ngasih udah malah kita nggak hilang. Dan orang lain sudah terang-terang menerangkan, melainkan dengan minta izin. Diterangkan pula di sana hal itu mengandung kebaikan dan keselamatan bagi semua. Ya boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lengkap banget itu. Dan kalau tidak ada orang lebih baik pulang. Kalau rumahnya kagak ada, takut pulang. Atau kita terus sebelahnya rumah nanya, ini orang kalau rumahnya ada kan nih, nanya atau sudah sebulan udah atau dari ada tangganya tanya kita malah ini nggak ada nih. Orang baru pergi, udah pulang nggak bisa tungguin. Dan juga harus kembali kalau ahli rumah menyuruh kembali. Iya. Kalau itu lagi balik, misalnya kalau kita ada apa nih, itu balik lagi ya, yang utang kalau kita punya utang, ditagih jangan marah. Justru ya bagus, ingetin. Kadang utangnya banyak-banyak ditagih marah. Iya, karena bukan begitu biasanya. Kalau kita punya utang, emang disuruh lagi tuh punya utang, dia kewajibannya lagi. Kalau nggak ada yang katakan ada bohong, ada katakan ada yang bohong, kita dosa, joli. Pembunuhan malah. Iya. Utang. Agar itu makanya ajaran kalau kita utang gede, diselenggarakan harus ada tanda tangan, harus ada surat. Kalau kita punya duit kalau gede banyak terjadi, terakhirnya susah dituntut. Nah, jangan ada yang nulis, kita tulis gitu kalau kita mau gede. Gitu, nah tamu juga lagi utang ya kalau nggak ada ya kan ya nggak ada yang baik begitu, atau balik lagi nanti ya saya mau cari gula duitnya balik lagi, apa kita balik lagi. Yang penting jangan marah, itu nggak boleh marah karena itu kewajibannya nagih. Biasanya nyuruh balik lagi nih, kita punya janji apa gitu misalnya, itu balik lagi itu balik lagi orang nggak ada gitu. Ini semua buat menghindarkan fitnah dan sangkaan yang tidak baik terhadap ahli rumah dan orang-orang yang datang. Iya, apalagi dari namu kita laki-laki, lakinya kagak ada kan jadi fitnah ntar akhirnya kalau kita masuk. Jangan, baikin pulang.
kecualikan dari semua itu ialah keluarga. Ya kalau keluarga udah dikenal, nanti adik kita atau kita, orang gak curiga lah. Sama saudara dan boleh mahram itu mah, ya boleh masuk itu mah. Padahal saudara keluarga yang ada mahram kita nggak jadi masalah. Ini yang nggak boleh yang masuk orang yang bukan mahram kita. Mereka boleh keluar masuk dengan tidak minta izin. Pada satu rumah yang udah biasa rumah namanya udah mulai di situ. Begitu juga masuk budak-budak atau bujang-bujang tidak dituntut buat minta izin. Ya membantu kita bolak-balik dari pasar. Yang membantu kita yang nggak minta izin ribet banget tuh nggak izin ya. Ya enggak lah, budak juga enggak. Yang udah keluarga itu mah udah keluarga orang lain karena udah tinggal di situ namanya keluarga bujang kita. Ternyata ada tukang ini izin tukang. Tukang mah bukan keluarga, ada yang bujang mah yang mau dekat di situ. Tukang air, kamu minta izin boleh kalau membawa air misalnya ada izin. Lantaran banyaknya keperluan mereka dengan ahli rumah. Ya bantu ke pasar, bolak-balik, ya ribet. Hanya ada 3 waktu yang mereka disuruh minta izin kalau hendak masuk. Ada waktu minta izin mana? Sebab 3 waktu itu adalah sebagai bagi aurat atau perkara yang tidak baik dilihat oleh orang lain. Umumnya pada 3 waktu itu ahli rumah sedang dalam keadaan terbuka auratnya, istirahat biasanya, atau tidak menutupi tubuh anggota badan yang tak baik dilihat oleh orang lain. Maka pada 3 waktu itu anak-anak yang belum balik dan juga budak-budak dilarang masuk melainkan dengan minta izin. 3 waktu itu mana? 1. Sebelum sembahyang subuh. Lagi namun sebelum subuh ngapain? Sebelum sembahyang subuh. Orang repot itu iya. Kalau tidur, tukang auratnya, walaupun anak-anak nggak boleh. Walaupun anak-anak nggak diizin, jangan begitu, bukan waktu nanamu. Sebelum subuh bukan waktu nanamu. Nggak pantas namu jam segitu, kecuali untuk udah jauh dari kampung, dari Palembang yang jatuh segitu. Ya, sekarang sih udah HP gitu. Udah ini cerita udah HP nih mah. Ini sekarang gampang jemput saya di bandara kan begitu sekarang modelnya ya. Sekarang udah enak. Gini zaman dulu kan enggak ada gitu-gituan. Saya dapat pagar. Sekarang udah enak banget. Jemput saya nih, saya dari rumah nih. Sekarang udah enak banget. Karena di saat itu orang baru bangun dari tidur dan baru melepaskan pakaian tidurnya. Jadi orang banyak itu masih mau tidur, orang tidur pakai baju sembarangan dan menyalin dengan pakaian jaga. Semua itu sebagai waktu terbukanya aurat. Ini teratur, tidur masa tidur berapa tuh nggak pakai kolor doang kadang ya. Iya tidur mah. Bisa sarungan doang dia, sarungan doang. Nggak ada pakai sempak. Iya. Iya adem. Iya adem. Jadi kok itu nggak boleh jam segitu namun orang lagi aurat rata-rata orang segitu tidur aurat dah. Ya apalagi panas nggak ada AC. Sekarang udah AC, kalau mendingan dari jauh dulu nggak ada AC. Sekarang udah ada AC enak. Kedua, ketika kamu melepaskan pakaian kamu tengah hari. Biasanya mau zohor tidur lagi tuh kan, ulang tuh tidur, jangan namu jam 12 jangan. Namu jam segitu orang lagi pada istirahat. Jadi kita di tamu-tamu kesel, nggak senang, ada tamu juga, biar namanya itu kayak kita kalau lagi tidur bangun baru istirahat. Jadi nggak nyaman, tuan rumah itu nggak nyaman jam segitu. Yang biasanya sudah itu orang terus istirahat dan berbaring tidur. Itu teristirahat dari mana biasanya emang muzawar mas. Jam 11 tuh jam 11 sampai jam 11 jangan. Kotoran istirahat, keberbaan apa, angkau diubin. Nggak nyaman. Maka juga bisa terlihat aurat ahli rumah. Iya kan dia lagi pada rebahan anak angkau, yang mana tidak layak dilihat oleh orang. Itu anak kecil, kalau anak kecil nggak boleh gitu. Jangan ke anak kita misalnya tuh, bermancing lu jangan jam segitu. Tar, di Johor, kan namu. Yang ketiga, sesudah sembahyang isya. Juga ya Isya macam namu. Udah mau istirahat dulu aja. Iya, karena sangat itu waktu
melepaskan pakaian juga. Tidur bahasanya gitu ya, udah pakai baju tidur, udah baju doang. Lalu mengenakan pakaian tidur dia juga di dalam keadaan yang tidak sedap dilihat oleh orang. Waktu 3 yang menerima tamu sebelum subuh, yang kedua tengah hari, yang ketiga bisa namun bisa kebanyakan bisa menenang ya. Iya, malam ya. Kalau pakai cimi garang itu Nggak ada, bisa nggak ada tuh. Lagi umumnya orang kita belum pada tidur sama ya. Iya. Ini kalau di daerah itu kita ada main ke daerah dah bisa sepi, udah pada tidur. Jakarta nggak dicerita kali kita kampung, udah di kampung. Iya. Kalau malam orang pada keluar malah sisa ya. Dia pada keluar. Iya, kalau di sini kita mau nggak dicerita nih, ayo kita kampung dah. Kalau di kota mah malam malam Cuma lagi nginep di Rono tuh di Malang. Malang. Iya. Ya Allah bisa sepi banget. Ya ada orang udah nggak pada nama yang udah sepi. Gunung, rumah udah sepi udah anjing loh gunung anjing Iya. Sepi banget sepi. Kalau kita rasa ke daerah kamu kita nggak ada sepi ya buat kalau daerah dah. Habis aja sepi banget udah. Berasa gitu kan ya kalau kamu sepi kamu kita keluar. Itu ketiga. Ya jelas sikon dah kali ini mah sikon dilihat kalau sekarang bisa di Jakarta mah nggak jaya bisa boleh jadi nggak kaku begitu. Ini kan dia nyamannya yang tuan rumah. Kalau tengah hari biasanya malah berangkat istirahat tuh ya. jam makan. Tergantung. yang pertama sih nggak kalau dia kerja nih jam berapa dia istirahatnya. Ya gitu. Namun sampai rumah Ustaz bilang mau jangan sebelum malam biar istirahat jam 10 istirahat ya. Ya coba mau juga gitu jangan dia tahu. Ji kalau kita anterin kita berapa Ji? Spam Ji. Wow gitu. Kayaknya udah selesai dengan jam 10 ya. Iya, Ji. Subhanallah wa bihamdika, wa la ilaha illa anta,